gambaran umum kondisi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Karangintan. Jumlah isi penghuni pada hari ini 1055 orang warga binaan dengan kasus semuanya adalah kasus narkotika. Dari kapasitas yang seharusnya 800 orang, sehingga terjadi overkapasitas sekitar 32%. Kesadaran hukum itu atau perilaku budaya hukum itu akan mencegah perilaku kejahatan. Makanya ini juga kita punya atensi, punya perhatian bagaimana masyarakat ini tidak mudah melanggar hukum, ya. Nah, kalau mereka sering diberikan pencerahan berkaitan dengan masalah hukum, tentu ini akan berdampak kepada berkurangnya angka hunian di lapas maupun rutan yang saat ini kan sudah tinggi overcrowdednya. Nah, ini sebenarnya kita ada kepentingan juga di situ. Makanya saya mendorong tidak hanya dari jajaran saya selaku penyuluh hukum, tapi juga saya ingin mendorong pemerintah daerah juga baik kota maupun kabupaten memanfaatkan keberadaan ini untuk bisa bekerja atau bisa memberikan penyuluhan pada masyarakat di kabupaten kota itu. Saya selalu menekankan pentingnya penyuluhan hukum di daerah, karena masyarakat di daerah itu sangat mungkin kekurangan informasi terkait hukum. Makanya saya ingin pemerintah daerah itu bisa memanfaatkan keberadaan penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah, agar yaitu tadi tujuannya bagaimana kita menciptakan budaya hukum, ya, di Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa berjalan secara baik. Masyarakatnya bisa taat kepada hukum, ya. Kemudian aparatnya juga bisa taat juga kepada hukum. Ini penting, ya, karena kita punya tanggung jawab bagaimana harmonisasi ini bisa berjalan secara optimal. Sebagai pejabat fungsional teknis penyuluh sesuai dengan amanahnya, maka ada kewajiban dari penyuluh yang ada di manapun di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi keahliannya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas, dengan cara menambah pengetahuan, dengan cara transfer knowledge, dengan cara memberikan penyuluhan yang berkualitas, mempelajari ilmu-ilmu yang atau regulasi-regulasi yang sedang update, ya. Gitu. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Intinya penyuluh itu selaku ujung tombak, front line-nya kementerian. Jadi seorang penyuluh harus bisa memberikan kecerdasan di lingkungannya, di masyarakatnya, di desanya atau di tingkat provinsinya. Karena pembangunan hukum itu tidak bisa terlepas dari 3 sistem. Meskipun di era sekarang harus 4 sistem. Mengapa saya katakan pembangunan hukum itu harus 4 sistem? Tidak hanya pembangunan struktural, pembangunan substansi, pembangunan yang paling susah yaitu pembangunan budaya hukum, culture, tetapi juga sekarang pembangunan sarpras, teknologi, sarana prasarana melalui teknologi informasi itu harus dibangun.
kesadaran hukum di masyarakat bisa meningkat, sehingga tindak pidana kriminal maupun penyalahgunaan narkotika menjadi menurun, yang tentunya akan mengurangi overkapasitas di lapas-lapas maupun di rutan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada tim yang hadir pada hari ini untuk melakukan penyuluhan hukum ataupun evaluasi terhadap kelompok sadar hukum yang ada di Desa Mandikapo Timur, karena sangat pentingnya kesadaran hukum di masyarakat bisa membangun desa lebih baik lagi ke depannya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM atas penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di daerah Kabupaten Banjar, khususnya di Desa Mandikapo Timur ini. Tentu manfaat penyuluhan hukum ini akan memberikan efek peningkatan kesadaran masyarakat, karena memang penyuluhan hukum ini sangat penting untuk meningkatkan bagaimana masyarakat bisa memahami peraturan-peraturan akan kewajiban-kewajiban maupun larang-larangan yang tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Saya Monika Selvia, Kasih Pemerintahan dari Kelurahan Mentaos, di sini menyampaikan berterima kasih banyak terhadap Kementerian Hukum dan HAM untuk kantor wilayah Kalimantan Selatan atas bimbingannya selama ini untuk mensukseskan acara kita Keluarga Sadar Hukum. Di sini saya juga berharap banyak untuk kedepannya agar masyarakat di Kelurahan Mentaos khususnya untuk agar dapat lebih sadar hukum lagi. Kami sangat berterima kasih karena pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi kami, terutama tentang sekolah sadar hukum. Kami harap kegiatan ini dapat terus maju dan lebih berkembang lagi dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami selama bersekolah di SMN 2 Banjarbaru ini. Saya Ahmad Jubaidi, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Saya Yuli Rahmadani. Nama saya Dianor. Nama saya Erika Susanti. Nama saya Arpah. Nama saya Tulus Akhir Cahyadi. Saat saya mendengar adanya jabatan fungsional penyuluh hukum, saya langsung mengetahui bahwa inilah pekerjaan impian saya. Saya senang bekerja dan berinteraksi dengan orang lain di luar dan memberikan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki khususnya tentang ilmu hukum kepada seluruh masyarakat. Motivasi saya menjadi penyuluh hukum tentunya saya ingin turut serta dalam penyebarluasan informasi hukum, berbagi ilmu, turut serta menjadikan masyarakat kita cerdas hukum. Banyak suka duka yang dilewati saat melakukan penyuluhan hukum. Suka dukanya lebih banyak sukanya, yaitu kita dapat lebih banyak mengenal karakter masyarakat dengan kearifan lokalnya. Kita dapat menjalin hubungan silaturahmi dan hubungan kerja dengan instansi terkait. Sedangkan dukanya dalam hal ini bukanlah sebagai suatu duka, namun saya menganggap sebagai suatu tantangan. Karena sebagai penyuluh hukum, kita dianggap masyarakat orang yang paling tahu serta mengerti tentang hukum. Hal itulah yang membuat kita harus tetap meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri. Menjadi seorang penyuluh hukum tentunya banyak sukanya. Kita mendapatkan pengalaman terjun langsung ke masyarakat, melihat langsung kondisi masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tetapi sampai ke pedesaan. Berbagi informasi dan memberikan pengalaman tentang hukum dan menerima konsultasi hukum dari mereka. Selama menjadi penyuluh hukum banyak sekali suka duka yang saya lewati, tapi banyak sukanya, yaitu bisa bertemu dengan banyak kalangan masyarakat dari berbagai daerah dan menambah wawasan dari ASN lainnya. Sebagai seorang penyuluh hukum, tentunya saya mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman hukum yang benar, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum, berbudaya hukum, masyarakat yang cerdas hukum, serta meningkatkan cita masyarakat terhadap hukum. Harapan saya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum agar terwujud masyarakat Indonesia yang cerdas dan berbudaya hukum. Memberikan warna dan manfaat bagi masyarakat dalam hal penyebarluasan informasi hukum agar masyarakat mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan hukum yang berlaku sehingga menjadi masyarakat cerdas hukum.